Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasrina Masyid Aska dengan NIM 2022-31055 dari kelas B31 Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pemberian skor dan rekomendasi buku berbasis preferensi pembaca. Nah, di sini kita mulai saja dulu dengan entitas yang terlibat, di mana entitas yang terlibat ada tiga, yaitu pengguna, sistem, dan juga administrator perpustakaan. Nah, pengguna bisa melakukan mencari, memberikan skor, dan juga menulis ulasan pada buku-buku yang tersedia di dalam aplikasi ini. Kemudian ada sistem yang akan memproses segala input dari pengguna, dan juga akan memberikan rekomendasi buku yang relevan sesuai dengan preferensi yang diberikan oleh pengguna saat menulis ulasan dan juga mengisi skor buku. Nah, selanjutnya ada administrator perpustakaan yang akan melihat data popularitas buku dan mengawasi ulasan yang telah diberikan oleh pengguna, dan dapat mengawasi aktivitas yang terjadi di dalam sistem. Selanjutnya itu kita masuk saja langsung ke DFD atau data flow diagram yang logik, di mana di sini kita mulai dulu dari compact diagram, ada entitas pengguna, dan juga administrator, di tengah ini terdapat sistem. Nah, pertama itu pengguna melakukan login atau register ke sistem, dan kemudian sistem akan memberikan tampilan daftar buku. Kemudian dari daftar buku ini, pengguna dapat mengisi ulasan buku dan juga skor buku untuk activity atau action-nya yang akan disimpan dan diproses di dalam sistem pemberian skor. Dan kemudian dari sistem ini akan memberikan laporan aktivitas kepada administrator. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam diagram nolnya, yaitu untuk diagram nolnya kita bagi menjadi tiga activity, maksudnya, yaitu ada untuk autentikasi pengguna, kemudian proses buku dan ulasan, yang ketiga adalah laporan aktivitas. Nah, untuk yang kita mulai lagi, untuk entitasnya ada dua, tetap pengguna dan administrator, aktor ininya. Kemudian dari pengguna ini akan melakukan masuk dulu ke 1.0, yaitu autentikasi pengguna, di mana nanti akan terjadi flow antara sistem autentikasi ini ke dalam data store yang bernama data pengguna. Selanjutnya dari data pengguna ini akan dibawa juga nanti ke dalam activity 3, yaitu laporan aktivitas. Nah, kemudian dari pengguna itu juga akan masuk ke dalam mengakses data store data buku, yang ini tujuannya untuk karena nanti juga pengguna akan melakukan skor dan ulasan yang akan dilakukan di tahap proses 2.0, yaitu proses buku dan ulasan. Nah, hasil dari proses buku ini juga akan disimpan di data store data buku. Kemudian kita hasil dari sistem proses buku ini akan memberikan rekomendasi kepada pengguna berdasarkan input yang sudah pernah diberikan oleh user. Selanjutnya dari diagram 0 kita akan pindah ke diagram rinci 1.0, di mana di sini pengguna di 1.1-nya bisa melakukan cek data login, yaitu sistemnya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu, yang akan mengecek ke data store data pengguna. Dan kemudian dari data store data pengguna akan pindah ke activity buat akun jika tidak ditemukan data. Dan kemudian hasilnya akan disimpan di data store database. Selanjutnya kita pindah ke 2.0, di mana di sini dari data store rekomendasi, tunggu, sebelumnya itu kita dari pengguna dulu akan dari database, kita akan masuk ke 2.H atau activity 2.1, yaitu mengambil data buku. Jadi, sistem ini akan mengakses data store, data buku, dan kemudian menampilkannya untuk pengguna. Dan kemudian pengguna akan memberikan skor dan ulasan untuk buku yang mereka pilih, dan juga akan masuk ke proses skor dan ulasan yang nanti hasilnya disimpan di database. Nah, kemudian untuk buat rekomendasi buku, itu akan terjadi proses di sistem dengan mengambil data dari database. Maaf, ini kelupaan garisnya. Kemudian dari rekomendasi, data store rekomendasi akan mengarah ke pengguna. Selanjutnya ada diagram rinci 3.0, di mana sini dari database itu akan berlaku ke ke laporan aktivitas, dan akan disimpan di data store laporan aktivitas sistem, dan akan diberikan kepada entitas administrator.
Selanjutnya itu ada DFD Fisik, di mana di DFD Fisik ini untuk entitasnya masih sama, hanya saja di sini kita akan memberi infokan apakah apa saja software atau yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan DBMS MySQL untuk database-nya di DFD Fisik. Kemudian kita di diagram 0, di sini kita bisa memperinci dengan memberitahukan database yang kita gunakan ada MySQL, kemudian ada kita menggunakan server di sini, kemudian ada menggunakan query select untuk mengambil data buku dari database. Kemudian juga di sini di bagian diagram rinci 3.0 kita laporan aktivitasnya itu bisa dalam bentuk CSV ataupun dashboard dan juga bisa juga dalam bentuk PDF. Selanjutnya itu kita akan pindah ke use case, di mana di sini terdapat dua aktor utama, yaitu pengguna dan administrator, di mana di sini pengguna dan administrator sama-sama bisa melakukan login. Dan untuk pengguna ataupun administrator itu juga dapat melakukan buat akun, jika pada loginnya itu terdapat hal yang kurang atau misalnya terdapat kendala bisa akan masuk ke extend buat akun. Dan pengguna dapat melihat daftar buku, kemudian juga dapat melakukan ulasan dan juga skor. Di mana skor ini itu akan menyertakan juga nanti rata-rata dari skor-skor yang pernah diisi oleh user, tidak hanya dari si pengguna ini saja. Dan kemudian administrator akan merekap aktivitasnya. Selanjutnya ada kelas diagram, di mana di sini untuk ada 6 tabel utama. Itu ada pengguna, pertama ada pengguna, rekomendasi, ulasan, buku, laporan, dan juga petugas. Nah, untuk metodenya hampir semuanya itu memiliki metode tambah, tapi ada beberapa yang tidak memiliki metode hapus ataupun edit. Dikarenakan menurut saya ini adalah yang lebih cocok. Kemudian untuk ID pengguna, untuk semua ID yang digunakan di sini menggunakan tipe data varchar. Hal ini dikarenakan kita tidak melakukan proses matematis untuk ID, karena itu saya memilih untuk tetap menggunakan varchar. Oke, kemudian kita dari pengguna itu ada relasi secara one to many dan bersifat asosiatif ke ulasan. Begitu juga dari laporan itu akan terdiri dari banyak ulasan. Dan dari satu petugas itu bisa melakukan banyak ulasan. Dan dari satu pengguna bisa mendapatkan banyak rekomendasi. Kemudian dari satu buku itu bisa mendapatkan banyak ulasan. Oke. Selanjutnya itu ada activity diagram, di mana di sini kita mulai dulu dari pengguna melakukan login dan sistem akan mengecek apakah datanya valid atau tidak. Jika iya, maka sistem akan menampilkan daftar buku, tapi jika memproses untuk tampil daftar buku, akan tetapi jika data tidak valid, maka user akan masuk ke dalam tampilan, diminta untuk membuat akun terlebih dahulu, dan kemudian sistem akan menampilkan daftar bukunya. Nah, setelah itu pengguna bisa melakukan pilih buku dan akan muncul detail dari bukunya. Kemudian, user bisa menginput ulasan dan juga skor dan mendapatkan input data, dan sistem mendapat input data dan bisa melakukan menghitung rata-rata untuk skor buku. Dan setelah itu, jika datanya tidak valid, maka proses input ulasan ataupun skor akan diulang. Dan jika valid, maka akan ada dua hal yang dilakukan, yaitu rekomendasikan buku dan juga laporan aktivitas sistem. Proses laporan aktivitas sistem akan diberikan ke administrator, sedangkan untuk rekomendasikan buku itu akan menampilkan buku-buku yang direkomendasikan dan user dapat melihat buku-buku yang direkomendasikan oleh sistem. Dan setelah administrator menerima laporan aktivitas sistem, maka proses ini selesai. Oke, selanjutnya itu ada sequence diagram, di mana di sini pengguna akan melakukan login dan berhadapan dengan halaman login screen. Kemudian akan masuk ke Security Manager untuk melakukan validasi, dan jika gagal itu akan kembali ke login screen. Akan tapi jika berhasil, maka pengguna bisa langsung melakukan klik cari dan untuk entitas atau atribut buku. Kemudian buku akan meminta daftar buku di sistem dan sistem akan mengembalikan daftar buku kepada
eh, pengguna dengan melalui buku terlebih dahulu. Kemudian pengguna juga dapat memilih buku yang ingin diulas dan ulasannya itu akan disimpan di sistem. Nah, terakhir adalah pengguna bisa meminta rekomendasi dari sistem dan sistem akan menampilkan rekomendasi. Oke, selanjutnya itu ada interface. Di sini adalah rancangan interface yang sudah saya buat, yaitu ada 3, yaitu halaman login, yaitu yang terdiri dari email dan juga password. Kemudian kita masuk ke daftar buku, di mana di sini ada fitur pencarian dan juga ada rekomendasi buku yang sudah default secara awal. Tapi jika kita sudah melakukan beberapa kali ulasan, maka rekomendasi buku ini akan disesuaikan dengan buku-buku yang sudah pernah kita ulas. Selanjutnya ada halaman detail setelah kita mengklik nama bukunya, di mana di sini ada judul buku, kemudian ada sinopsis dan juga data buku, misalnya seperti nama penerbit, tahun terbit, nama penulis. Nah, kemudian di sini ada box untuk masukkan ulasan dan juga bintang untuk kita isikan ratingnya. Setelah itu kita bisa klik submit. Nah, untuk rencana pengujiannya itu ada 3, yaitu tujuan memastikan pengujian fungsional, non-fungsional, dan juga integrasi. Nah, untuk fungsional itu memastikan setiap fitur pada sistem berfungsi sesuai dengan proses yang telah dirancang, sedangkan non-fungsional itu untuk menguji aspek selain fungsi utama dari sistemnya. Nah, untuk pengujian integrasi, dia memastikan komunikasi antar setiap modulnya itu dan juga datanya dapat mengalir secara benar. Kemudian untuk rencana pemeliharaannya, itu kita bisa melakukan pemeliharaan korektif untuk mengecek bug-nya, kemudian menyesuaikan sistem agar tetap relevan, kemudian bisa melakukan inspeksi rutin, kemudian juga bisa meningkatkan kualitas sistem berdasarkan feedback yang diberikan oleh pengguna, dan juga memperbarui dokumentasi API setiap kali ada perubahan. Nah, selanjutnya itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.